Hai Mapren, selamat datang. Jadi hari ini kami mau ceritain kenapa kami bisa hilang selama ini Mapren. Hari ini kami ceritain semuanya kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi sebelum itu aku mau ngajak kalian ke satu tempat dulu Mapren. Ini tempat yang informasinya lumayan penting untuk kalian yang membutuhkan pastinya. Let's go. Jadi Mapren, karena kaca film yang sekarang ini umurnya udah 5 tahun, udah sering kena hujan, panas matahari yang selama kita keliling Indonesia. Nah, mumpung kita lagi di kota besar nih Mapren, sekalian kita mau ganti kaca film. Kita cek-cek di Bali, akhirnya kita nemuin tempat untuk ganti kaca film di Denpasar Outlet ini Mapren. Karena kami nggak ngerti tentang kaca film, untungnya kakak-kakak di sini mau jelasin dengan senang hati. Jadi kami dikasih gambaran untuk presentasi kegelapan kaca film di campervan kami nanti. Setelah dijelasin detail dengan kakak cantik itu, jadi kami pilih kaca film Solar Guard Black Phantom. Salah satu alasan kenapa kami pilih kaca film Solar Guard Black Phantom ini karena kaca film merek dan tipe ini yang paling hitam pekat sedunia. Jadi ini pasti ngebantu kali dari segi privasi, keamanan, dan kenyamanan untuk kami yang tinggal di dalam mobil, Mapren. Enaknya kita pasang kaca film di sini, Mapren. Kita bisa lihat pemasangan kaca filmnya sambil ngopi atau ngeteh gratis. Mapren, akhirnya mobil kita sudah selesai pemasangan kaca filmnya. Nah, ini penampakannya Mapren. Ini kita pasang di Solar Guard Denpasar. Cari aja di Instagramnya Mapren, di situ ada. Dan lihat nih sistem, tidak ada keriput lagi di kaca depannya. Jadi si Koko jadi makin nyaman dia mengendarai mobil dan siap kita ke Sulawesi ya kok. Dan ini kita pilih kegelapannya di 40% Mapren kaca depan. Supaya kalau malam kita tidak terlalu mengganggu penglihatannya Mapren, dan kalau siang juga pas lah gitu, nggak terlalu silau juga Mapren. Tapi yang di sebelah sini, ini sih yang paling aku suka, kegelapannya nanti 60%, standar sih, standar mobil. Dan aku paling suka ini bisa berkaca Mapren, nih lihat. Setelah 5 tahun kita baru ganti ini Mapren. Nah, Mapren, coba kita lihat perbedaan kaca film kita yang udah mulai rusak dengan yang baru ini. Akhirnya kita bisa nyetir lebih jelas dengan kaca film Solar Guard Black Phantom ini. Alamak, suka kali aku dengan kaca film baru ini, Mapren. Berasa mobil baru. Jadi, Mapren, kalau kalian mau pasang kaca film, apalagi kalian di daerah Bali, kalian tinggal datang aja di Solar Guard Denpasar Bali Mapren. Alamatnya pasti aku letakin di sini. Dan jangan lupa Mapren, kalian pakai nama Keliling Indonesia Santuy supaya kalian dapat diskon Mapren. Hai Mapren, selamat datang kembali di channel Keliling Indonesia Santuy. Nah, jadi hari ini kami mau share pengalaman. Dan ini bukan seputar campervan ataupun seputar explore Indonesia Mapren. Tapi aku yakin ini pengalaman yang super duper berguna untuk kami sendiri atau untuk kalian yang sedang nonton ini Mapren. Dan semoga ini menjadi pengalaman yang pertama dan terakhir kali untuk kami. Bahkan ini nggak pernah terjadi untuk kalian Mapren. Mungkin ada yang sadar dari beberapa Mapren di sini, beberapa hari lalu channel Keliling Indonesia Santuy itu hilang. Yap Mapren, bener, hilang, nggak salah Mapren. Dan itu hilang karena channel kita itu diretas Mapren, alias dihack begitulah. Nah, jadi itu ceritanya. Hari Minggu 28 Juli 2024 ada yang email kami yang ngaku-ngaku sebuah perusahaan yang bergerak di bidang editing foto AI begitulah Mapren. Mereka ngajuin untuk kerjasama endorsement kayak ya promosi-promosi aplikasi-aplikasi AI gitulah yang kayak biasa-biasa yang kita tahu. Jadi kami curigai awal mula channel Keliling Indonesia Santuy ini hilang itu gara-gara si email ini nih Mapren. Semua itu berjalan baik. Jadi tanggal 28 Juli sampai tanggal 7 Agustus 2024 itu kita tuh saling balas-balas email seperti layaknya untuk deal-dealan harga dan lain-lain lah gitu Mapren ceritanya. Hari Minggu tanggal 8 Agustus 2024, nah dapatlah balasan email dari mereka perihal tentang ya pengisian formulir lah Mapren. Singkatnya, waktu kami masuk ke formulir itu, kami klik. Nah, itu diarahkan ke Google Dokumen gitu, Mapren. Tapi setelah aku buka lewat Google Dokumen, formulir mereka tuh berantakan gitu, Mapren. Acak-acak lah, nggak bisa diisi intinya. Jadi disinilah awal permulaan permasalahan itu kayaknya. Jadi setelah aku buka lewat Google Dokumen,
Dan itu kan berantakan. Ada lagi pilihan buka dengan menggunakan 2 aplikasi lain. Nah, mungkin ini nih aplikasi setannya itu, my friend. Jadi setelah Google Dokumen itu aku close, kan aku mungkin kira lah mungkin ini Google Dokumennya yang lagi error-error gitulah. Jadi aku cobalah buka menggunakan kedua aplikasi itu. Ini aplikasinya serupa dengan Google Dokumen untuk pembuka formulir-formulir gitulah, untuk buka PDF segala macam gitu, my friend. Setelah aku klik aplikasi itu, dia ada klik allow untuk menggunakan email masuk ke supaya aplikasi itu bisa digunakan lah. Jadi kan kayak biasa kita mau gunakan aplikasi-aplikasi baru gitu, pasti kayak permission gitu, kayak permisi dia mau masuk melalui email kita ya. Gitu, my friend. Dan setelah aku klik allow menggunakan email itu, my friend, bim salah bim. Boom. Emailku langsung terlogout gitu, my friend. Verifikasi 2 langkah, verifikasi dengan nomor handphone, email yang lain, segala macam. Pokoknya nggak bisa diakses lagi tuh email, hilang tanpa tersisa, my friend. Intinya akun ini, email itu kena hack sama si hacker itu, my friend. Si peretas itu. Dan yang mantapnya lagi, email itu adalah email yang kami gunakan untuk channel Keliling Indonesia Santuy saat itu. Jadi kenapa aku bisa tahu email itu terlogout? Nah, kebetulan aku lagi nonton YouTube. Jadi aku pengen komen tuh YouTube tuh. Habis aku enter komenku itu, jadi dia tulis email Anda sudah terlogout atau kayak season expire gitu, my friend. Jadi suruh login lagi. Nah, aku coba login lagi. Dia bilang email Anda sudah diganti beberapa jam yang lalu. Nah, karena setelah aku klik email itu, yang email yang dari mereka itu, klik link itu, klik form itu, nah aku langsung nonton YouTube itu sekitar 20-30 menit gitu. Makanya aku tahu setelah itu, ini kayaknya aku kena di sana, aku bilang. Jadi waktu kena hack itu, aku langsung cek YouTube Keliling Indonesia Santuy, dan ternyata YouTube itu sudah hilang, my friend. Channel kita tuh sudah hilang tanpa sisa, kayak bener-bener dihapus semua. Wow. Jadi, my friend, kalian bisa bayangin, ibaratnya kalian ketika punya suatu perusahaan yang kalian bangun dari nol, yang kalian rintis dari bertahun-tahun, dan tiba-tiba bangkrut, gimana perasaannya, my friend? Yes, benar, my friend. Pusing sedikit. Nggak sedikit kali sih, agak banyak pusingnya hari itu. Tapi dari kejadian itu, kami baru nyadar, kami baru dapat sebuah pelajaran yang benar-benar kayaknya luar biasa. Salah satunya adalah, ternyata jantung kami masih kuat ketika kena cobaan yang kayak begitu, my friend. Tiba-tiba dari ada perusahaan, langsung hilang gitu. Kami nggak serangan jantung, berarti ya jantung kami masih lumayan kuat lah untuk nahan-nahan kayak gituan gitu. Masih muda berarti gitu, my friend. Kalau jantung kami nggak kuat, mungkin waktu itu kami udah mati berdiri, my friend. Saking kagetnya itu. Pokoknya, my friend, yang harus kalian camkan tuh adalah setiap masalah pasti selalu ada solusinya, my friend. Walaupun ya mungkin solusinya nggak langsung datang, tapi pasti ada. Karena kalau ada masalah itu, hal yang harus kalian lakukan pertama kali adalah kalian harus tenang. Jangan kebawa panik, jangan kebawa emosi, jangan kebawa suasana tentang masalah itu sendiri gitu. Itu kunci pertama untuk penyelesaian masalah. Apa kami panik waktu kejadian? Tentu tidak, my friend. Tapi apakah kami panik sekali? Ya, tentu saja, my friend. Kami sangat panik saat itu. Jadi, my friend, waktu itu setelah pertama kali akun kami kebajak, dan itu moga-moga nggak akan terjadi lagi. Yang kami lakuin pertama kali adalah benar, buat kopi, my friend. Itu yang pertama kali aku lakuin. Dan yang si Diana lakuin adalah mengirim email ke email aku yang dihack itu, my friend. Oh iya, my friend, jadi posisi kita waktu itu, kita baru aja nyampe ke Surabaya dan pengen explore Jawa Timur saat itu. Nah, tapi dengan kejadian kayak begini, aduh, mood kita udah langsung hancur, niat kita mau buat konten itu udah nggak ada. Jadi pertama kali yang kita pikir tuh adalah mengembalikan akun kita ini kayak mana caranya supaya nggak hilang. Apa yang harus kita lakukan itu satu masih bingung kali. Nah, jadi yang pertama kali aku lakuin adalah aku cari tahu gimana cara mengembalikan akun yang kehack lewat YouTube lah, kita ketik itu. Tapi kalau dari Google-nya sendiri itu basic kali caranya. Ya, dia bilang coba ini, coba itu, coba ini, yang dah pasti yang kita lakuin lah hari itu nggak berhasil, my friend. Nggak tahu orang lain lakuin berhasil atau enggak. Yang kita pasti kita lakuin nggak berhasil karena semuanya udah diretas sama mereka, dari nomor handphone sampai recovery email tuh udah kita nggak punya lagi. Dan setelah aku kayak
lupa password gitu di emailnya. Dia minta verifikasi ke satu nomor dan aku nggak tahu itu nomor siapa. Dan pasti itu nomornya si peretas. Belakangnya 51, tapi aku nggak tahu itu dari negara mana juga. Jadi saat itu aku coba-coba nonton YouTube, aku cari tahu kayak mana cara mengembalikan akun yang kehack. Aku nonton YouTube orang-orang content creator juga yang pernah kena phishing gini, pernah kena hack juga. Jadi ternyata hal yang harus dilakukan pertama kali itu adalah buka Twitter dan tweet ke yang namanya tim YouTube gitu, my friend. Nah, karena saat itu kami nggak ada main Twitter, jadi mau nggak mau kami buat akun dulu lah. Itu yang intinya itu akun baru yang kami gunakan untuk nge-tweet si tim YouTube ini. Jadi kalian tahu sendiri lah, my friend, kan kayak akun besar itu dia nggak bisa kita DM duluan karena dia nggak ada follow kita. Jadi waktu aku follow dia tuh aku cuma bisa nge-tweet mereka, itu cara salah satunya dan itu satu-satunya jalan. Jadi setelah aku tweet, aku tunggu aja, nggak ada cara lain, my friend. Jadi intinya aku tweet dia itu ya kayak hello, kayaknya aku bilang akunku kehack bla 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 dan kayak mana caranya gitu, my friend. Dan ternyata, my friend, kami juga nggak nyangka respon dari tim YouTube itu juga lumayan cepat. Jadi aku chat dia berapa menit yang lalu, berapa menit kemudian dia langsung balas lagi. Aku bilang, hebat juga mereka nih, kayaknya banyak kali anggotanya gitu kan. Mantap juga. Jadi walaupun pertama kali yang dikirim mereka itu adalah link Google yang tadi aku cobain pertama kali yang nggak berhasil itu, terus aku balas langsung sama mereka. Aku bilang bahwasannya aku udah coba itu dan nggak berhasil. Apakah ada cara lain untuk ngelakuin itu gitu kan? Nah, nggak berapa lama kemudian mereka balas lagi, my friend. Tapi karena balasan mereka yang lumayan cepat ini, yang membuat aku juga jadinya lumayan, wah tenang lah nih, ada sedikit titik terang ini. Walaupun ya situasi juga masih tetap panik, my friend. Jadi ya intinya tuh kalau kita nge-tweet sekali tuh kayaknya udah ngaruh gitu. Jadi nggak berapa lama tuh, singkat ceritanya mereka langsung nge-DM aku, my friend. Nah, inilah awal mulanya itu keberhasilan itu dicapai, my friend tuh ya. Jadi ini, my friend, setelah mereka DM itu, itulah mulai-mulai intim, my friend. Jadi mereka awal nge-DM tuh nanya email mana yang bisa kami gunakan, email kedua lah jatuhnya, email backupan apa yang bisa kami kasih ke mereka. Aku kasih lah email ini kan. Nah, setelah itu mereka ngasih balasan lagi, nggak berapa lama dari itu. Mereka kasih balasannya itu berupa satu buah link yang cuman bisa diakses melalui email yang udah aku kasih ke mereka gitu, my friend. Email backupku itu, email email cadangan itulah intinya gitu. Nah, setelah itu aku mulai isi apa yang mereka tanya. Itu formulir tentang kayak kehilangan. Nah, itu kayak surat kepolisian lah gitu, tapi melalui tim YouTube ini gitu. Tapi, my friend, permasalahannya nggak cuman sampai di situ gitu. Setelah email itu hilang, kena hack, kena retas itu, handphoneku juga rusak, my friend. Handphone yang aku pakai sehari-hari, handphone yang ada akun email YouTube itu, ada data-data YouTube itu semua di situlah intinya. Nah, itu tiba-tiba mati, tiba-tiba rusak dan nggak mau hidup sama sekali gitu. Setelah itu, nggak cuman itu. Masalah ketiganya adalah driver laptop tuh langsung hilang, wifi-nya langsung nggak bisa digunakan, rusak gitu. Udah aku coba ulang, restart segala macam nggak bisa. Intinya handphone, wifi laptop rusak dan data-data YouTube tuh nggak ada kami pegang karena kami sedang di Surabaya. Jadi nggak ada data-data itu kami tinggal di Bali di rumah keluarga kami. Data-data hardware-nya yang pernah kami catat di buku diary gitu, my friend. Jadi hari itu aku langsung bawa handphone kami itu ke tempat servis yang ada di Surabaya. Cuman kita tanya-tanya, mereka nggak ada yang bisa cepet. Paling cuma bisa 2-3 hari atau lebih gitu. Karena susah atau dia cek dulu bla 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 gitu kan. Setelah itu besoknya kami langsung mengarah pulang ke Bali, my friend. Karena udah nggak kepikiran yang lain-lain lagi lah. Pokoknya ini kita selamatkan dulu supaya kita bisa buat konten lagi, kita bisa upload di channel itu lagi. Karena kalau kita harus buat konten ulang lagi, buat channel baru lagi, aduh ampun, my friend, kayaknya itu bukan pilihan yang baik gitu. Dan sayang juga, itu channelnya udah 4 tahun kita kembangin dan kita urus dari nol gitu, my friend. Terus tiba-tiba hilang, itu nyesek kan. Kalian tahu sendiri lah gimana, my friend. Jadi singkatnya itu kami sampai Bali, formulirnya udah aku isi, udah aku kirim ke mereka, apa yang diperlukan semua udah aku kirim. Jadi aku tinggal nunggu balasan dari mereka. Kalau untuk isi-isi di formulirnya tuh ya kurang lebih lah, mereka tanya kayak mana bisa dibaca, di mana kalian terakhir waktu kalian online ini email di apa, tanya gitulah, my friend. Aku udah jelasin secara detail, singkat padat jelas lah untuk menjelasin kenapa aku bisa kena hack gitu. Nah, jadi my friend, setelah itu kami bisa meyakinkan pihak YouTube lah bahwasannya itu memang akun kami yang dibajak orang.
Jadi pada saat itu YouTube juga langsung kayak menonaktifkan akun kami, langsung kayak dijaga gitulah, ini akun sedang diprotek, jadi nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dicari, nggak bisa dilihat, nggak bisa dibalikan gitu loh, my friend. Nah setelah itu pihak YouTube-nya sendiri langsung kirim link berupa kayak link khusus untuk reset password gitu. Nah setelah aku isi reset password yang ini, kita ngomongin udah ke akun yang pertama yang hilang ya, my friend. Setelah kami isi semua dan kami ganti password segala macem, oke, langsung kami kirim. Habis itu kami nunggu lagi jawaban dari YouTube-nya apa gitu. Nah ini udah mulai lumayan tenang lah. Jadi setelah itu my friend dicek sekitar berapa jam lah, dia bilang nggak gitu lama. Habis itu YouTube-nya bilang, nah ini akun kalian sudah kami kembalikan. Untung aja my friend. Jadi setelah itu akun kita yang nggak seberapa ini telah kembali. Dan dari pihak YouTube-nya sendiri juga bilang bahwasanya ada beberapa data yang diubah sama pembajak itu, seperti foto profile, banner belakang YouTube, habis itu isi channelnya itu juga berubah, dan video kita nggak dihapus sama YouTube, my friend. Jadi setelah itu YouTube kembalikan video kita seperti sebelum dibajak gitu, my friend. Cuman ya dari YouTube sendiri ada yang bilang nanti kalian ganti sendiri ya beberapa yang harus kalian ubah, yaitu kayak foto profil, dia kan nggak tahu foto profil kita sebelumnya apa, banner gitu, my friend, dan kayak playlist gitu. Ya intinya video kita tuh kembali semua utuh tanpa kekurangan apapun gitu. Cuman yang bedanya saat itu video kita jadinya terprivate. Karena si hijack itu, si hacker itu yang udah di-private-kan mungkin bagaimana kan. Nah gitulah intinya, my friend. Tapi dan benar setelah aku masuk ke akun YouTube itu, ternyata isinya memang nggak karu-karuan, my friend. Ada yang berubah-berubah gitu, nggak jelas. Pas aku ke home-nya tuh isinya entah apa-apa. Aku lihat ke profilnya entah gambar apa. Terus yaitu tadi yang kayak gambar belakang YouTube-nya itu entah gambar-gambar apa gitu, nggak jelas gitu intinya. Nah jadi terus pas aku ke setting itu aja YouTube kami dia tulisnya tuh di Amerika Serikat ininya. Dan terus waktu aku klik lagi di bawah tuh ada kayak pengelola gitu. Nggak tahu nih ada bapak siapa yang di sini nih, my friend, sebagai pengelola. Padahal sebelumnya tuh nggak ada gitu. Nah bapak ini entah siapa yang bawa dia sampai ke sini. Jadi ya udah aku hapus aja. Habis itu aku save, dah pergilah, aku suruh bapak tuh pulang lagi dia kemana, ke rumahnya mungkin, my friend. Nah setelah itu barulah selesai bersih-bersih semua, my friend. Jadi makanya waktu itu my friend juga nyari di YouTube, channel kita nggak ada karena isinya yang pertama tuh udah dijaga sama si tim YouTube itu, dan kedua di private, my friend. Jadi nggak bakalan ketemu pada hari itu. Tapi my friend sekarang semuanya udah kembali normal. Kami rasa sih situ untuk saat ini udah aman semua, nggak ada masalah apa-apa lagi tentang channel ini, my friend. Dan semoga kedepannya nggak terjadi apa-apa lagi gitu. Nah, my friend, jadi pelajaran yang kami dapat pada saat itu adalah tetap tenang ketika ada masalah, karena semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya, my friend. Apalagi kalian ada orang dalam. Dan yang kedua, yang paling penting adalah jangan pernah kalian klik link apapun, my friend. Apalagi sampai link yang nggak kenal lah, link yang nggak jelas, aplikasi yang nggak jelas untuk masukin email dan password kalian, my friend. Bahkan yang pada saat itu aku nggak ada masukin password sama sekali, aku cuman kayak menyetujui allow gitu, kayak kita pakai aplikasi baru, menyetujui bahwasannya pakai email kita untuk masuk ke aplikasi ini. Itu pun sudah bisa diretas sama mereka, bayangkan lah, my friend. Jadi setelah saat itu aku baru kayak nyadar, nah, aku aja yang kayaknya agak ngerti tentang perihal phishing, scam, hacker gini aja masih bisa kena gitu. Apalagi kayak orang tua kita dulu yang cuma pakai Nokia tiba-tiba ganti ke Android, iOS gitu. Apa nggak bisa kena mereka kayak gitu kan? Bayangkan lah, my friend. Ngeri kali kejahatan zaman sekarang nih, nggak masuk akal. Nah, tapi setelah aku masuk ke emailku yang pertama yang kena hack itu, my friend, aku cek inboxnya dan ternyata ada beberapa email inbox yang dikirim ke Rusia. Kemungkinan ya ini hackernya tuh dari daerah sana mungkin, tapi nggak tahu karena bahasanya bahasa Rusia gitu. Dan yang terakhir, my friend, kalian pasti pernah dengar ada hikmah di setiap masalah kan? Dan ternyata benar, my friend, hikmahnya adalah si hacker ini membantu kami untuk memverifikasi channel YouTube kami supaya dapat centang, my friend. Dan ternyata itu berhasil gitu. Kan ada aja hikmah yang didapat, my friend. Jadi kalau misalnya si hacker ini nggak ngelakuin itu, aku juga mungkin nggak tahu bahwasanya YouTube tuh bisa diverifikasi, di-verified itu supaya bisa dapat centang gitu. Dan sekarang kalian bisa lihat di YouTube kami, my friend. Nah, itu dia. YouTube kita ini sudah ada centang gitu, my friend, menandakan itu asli gitu. Terima kasih juga buat kalian
hacker tai kucing kalian nih, jangan kalian lakuin itu lagi ya, jangan kalian ambil email orang, jangan kalian ambil yang bukan punya kalian, dasar kalian hacker jahat kalian. Nah tapi mapren yang terakhir, kami udah pasti ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang udah selalu support kami, yang udah selalu komen-komen positif tentang keliling Indonesia kami inilah, tentang aktivitas yang selalu kami upload ke YouTube maupun Instagram maupun TikTok. Itu kalian tuh paling luar biasa, komen kalian tuh hampir kayak nggak ada tentang negatifnya mapren. Jadi komen kalian tuh yang buat kami tuh kayak waduh luar biasa kali sini manusia-manusia di dunia nih, cuman kalian yang terbaik, yang jahat tuh cuman hacker tuh aja mapren. Jadi begitulah mapren cerita tentang kenapa YouTube kita bisa hilang, tiba-tiba kita nggak bisa upload yang selama ini gitu. Dan mungkin ini juga belum jodoh kita untuk explore di Jawa Timur mapren. Ya udah 2 kali nih kita ke Jawa nggak dapet yang kayak bisa semua. Yang pertama COVID, yang kedua kendalanya seperti ini gitu. Ya mungkin next kita explore Jawanya mungkin bisa jadi lebih lama, lebih ya segala sesuatu itu mungkin ada tujuannya kenapa kita harus balik lagi ke Bali gitu, kenapa kita nggak explore Jawa. Ya mungkin kalau kita explore Jawa kemarin nggak dapat yang bagus-bagus atau gimana kan, pasti adalah itu mapren kenapa kita disuruh pulang, kenapa ini terjadi gitu. So mapren, jadi begitu aja videonya. Love you so much mapren, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Dan kami selalu kangen kalian tekan tombol like dan komen tentang ya setiap perjalanan kita lah. Ya kalau untuk subscribe-nya tekan sekali aja. Dah.